Selamat malam semuanya. Kami mahasiswa dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi dari kelas 11 MS3 ingin mempresentasikan mengenai metode-metode di dalam menghitung penjadwalan prosesor yang beranggotakan Velia Mulyawan dengan NIM 8040200016, Roy Andrea Wirakusuma dengan NIM 8040200020, Sala Patricia dengan NIM 8040200006, Velin dengan NIM 8040200005, dan Vira Angelica dengan NIM 8040200021. Metode FCFS atau First Come First Serve. FCFS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Jika ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS key sesuai dengan waktu kedatangannya. Berikut ini ialah contoh soal dengan menggunakan metode FCFS atau First Come First Serve. Dapat kita lihat bahwa di dalam contoh soal ini terdapat 7 proses. Dan terlebih dahulu yang kita lakukan ialah mengurutkan proses tersebut sesuai dengan arrival time terkecil. Dapat kita lihat urutannya ialah P1, P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa metode FCFS ini akan menjalankan proses terlebih dahulu dengan arrival time yang terkecil. Maka yang akan kita jalankan pertama kali ialah proses P1 sebanyak 5 ms. Setelah itu, kita dapat mengetahui start time-nya ialah 0 dan finish time-nya ialah 5. Setelah itu, kita dapat menghitung respon time-nya dengan menggunakan rumus FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 0, sama dengan 5. Lalu, proses yang akan berjalan selanjutnya ialah P2 dengan arrival time 1, yang akan berjalan sebanyak 3 ms. Lalu, kita dapat menulis start time-nya ialah 5 dan finish time-nya ialah 8. Dan kita juga dapat menghitung respon time-nya dengan menghitung 8 dikurang 1 sama dengan 7. Lalu, P6 akan berjalan sebanyak 6 ms. Setelah itu, start time-nya ialah 8 dan finish time-nya ialah 14. Lalu kita menghitung respon time-nya ialah 14 dikurang dengan 1 sama dengan 13. Lalu, P5 akan berjalan sebanyak 6 ms. Start time-nya ialah 14 dan finish time-nya ialah 20. Dan kita dapat menghitung respon time-nya, 20 dikurang dengan 2 sama dengan 18. Lalu, P4 akan berjalan sebanyak 1 ms. Start time-nya ialah 20 dan finish time-nya ialah 21. Maka respon time-nya ialah 21 dikurang dengan 3 sama dengan 18. Kemudian P3 akan berjalan sebanyak 4 ms. Maka kita dapat menulis start time-nya ialah 21 dan finish time-nya ialah 25. Maka respon time-nya ialah 25 dikurang dengan 4 sama dengan 21. Lalu yang terakhir, proses P7 akan berjalan sebanyak 2 ms. Kita dapat menuliskan start time-nya ialah 25 dan finish time-nya ialah 27. Dan respon time-nya ialah 27 dikurang dengan 5, sama dengan 22. Setelah itu, kita dapat menghitung turnaround time atau TI dengan menambahkan seluruh jumlah nilai yang berada di dalam respon time, yaitu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 dan ditambah 22. Didapatkanlah hasilnya ialah 104.
Kemudian kita dapat menghitung average waiting time atau TR, yaitu dengan menggunakan rumus TI dibagi dengan jumlah proses, yaitu 104 dibagi dengan 7, sama dengan 14,85. Contoh soal yang menggunakan metode PSJF atau Preventive Shortest Job First. Dapat kita lihat, di dalam contoh ini terdapat 7 proses. Dan terlebih dahulu yang kita lakukan yaitu melakukan penjadwalan dengan mengutamakan prioritas tertentu. Dan proses awal yang mengutamakan arrival time terkecil kemudian diikuti dengan burst time yang berurutan. Untuk yang jalan pertama yaitu P1 dengan arrival time 0 dengan ketentuan hanya boleh berjalan 1 kali. Kemudian dilanjutkan dengan P2. Di P2 ini kebetulan memiliki arrival time 1 dengan burst time 3. Dapat kita bandingkan dengan P1, yang P1 itu memiliki burst time sisa 4. Maka kita akan jalankan P2 terlebih dahulu. Kemudian di P6 ada muncul arrival time 1 dengan burst time 6. Kita bandingkan lagi dengan P2 yang memiliki arrival time 1 dengan burst time 2. Maka kita akan menjalankan P2 lagi. Kemudian di P4 kita dapat melihat ada burst time 1. Dan sisa di P2 itu memiliki burst time juga 1. Maka kita akan menghabiskan terlebih dahulu P2. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa P2 dimulai dengan start time 1 dan finish time 4. Untuk mendapatkan respon time, caranya itu finish time dikurang arrival time, yaitu hasilnya 3. Kemudian dilanjutkan dengan P4. Di P4 ini memiliki burst time 1 atau lebih kecil, maka kita akan jalankan P4 terlebih dahulu. Untuk P4 itu dimulai dengan start time 4 dan berakhir finish di 5. Untuk mendapatkan respon time itu finish time dikurang dengan arrival time, yaitu 5 dikurang 3 hasilnya 2. Kemudian dilanjutkan dengan P7 yang memiliki burst time 2. Burst time 2 dengan yang memiliki start time 5 dan finish di 7. Untuk mendapatkan respon time-nya itu finish time dikurang arrival time, yaitu 7 dikurang 5 dengan hasil 2. Kemudian dilanjutkan lagi dengan P1 yang memiliki sisa burst time tadi 4. Nah, P1 ini memiliki start time di angka 0 dan memiliki finish time di angka 11. Untuk mendapatkan respon time-nya itu dengan cara finish time dikurang arrival time, yaitu hasilnya 11. Kemudian lanjutkan dengan P3 dengan burst time 4. Dapat kita lihat di P3 ini dimulai dari start time itu di angka 11 dan finish time di angka 15. Untuk mendapatkan respon time-nya itu finish time dikurang arrival time, 15 dikurang 4 hasilnya 11. Kemudian dilanjutkan oleh P6 dengan burst time 6. Dapat kita lihat P6 ini mulai di angka 15 dan berakhir di angka 21. Untuk mendapatkan respon time-nya itu finish time dikurang arrival time, 21 dikurang 1 hasilnya 20. Dan yang terakhir kita akan menjalankan di P5 dengan burst time 6 arrival time 2. Kita dapat menjalankan 6 kali dengan start time dimulai dari angka 21 dan finish time di angka 27. Untuk mendapatkan respon time-nya itu finish time dikurang arrival time, 27 dikurang 2 hasilnya 25. Untuk mendapatkan turnaround time atau TI itu ditambahkan dari hasil respon time 11 ditambah 3 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 2 ditambah 11 ditambah 2 hasilnya 74. Untuk mendapatkan hasil average waiting time atau TR itu TI dibagi dengan jumlah
jumlah data proses. 74 dibagi 7 dengan hasil 10,5. Saya akan menjelaskan satu soal dengan metode NPSDF. Dapat kita lihat dari PPT, terdapat 7 proses, dan terlebih dahulu kita harus mengurutkan 7 proses tersebut dengan arrival time terkecil. Pertama-tama yang kita lakukan yaitu kita menjalankan P1, sehingga terbentuk start time-nya yaitu 0, finish time-nya yaitu 5, dan respon time-nya yaitu finish time dikurang arrival time, yaitu 5 dikurang 0, sehingga hasilnya 5. Kemudian kita menjalankan P4 karena memiliki burst time yang paling kecil. Setelah dijalankan, dapat dilihat bahwa start time-nya 5, finish time-nya 6, dan respon time-nya yaitu 6 dikurang 3, sehingga hasilnya 3. Selanjutnya, kita menjalankan P7 karena memiliki burst time yang kecil, sehingga diperoleh start time-nya yaitu 6, finish time-nya yaitu 8, dan respon time-nya yaitu 8 dikurang 5, yaitu 3. Selanjutnya, kita menjalankan P2 yang menghasilkan start time-nya yaitu 8, finish time-nya yaitu 11, dan respon time-nya yaitu 11 dikurang 1, yaitu 10. Selanjutnya, kita menjalankan P3. Setelah kita jalankan P3, dapat dilihat bahwa hasil start time-nya yaitu 11, finish time-nya yaitu 15, dan respon time-nya yaitu 15 dikurang 4, yaitu 11. Setelah itu, kita menjalankan P6 terlebih dahulu sehingga memperoleh start time-nya yaitu 15, finish time-nya yaitu 21, dan respon time-nya yaitu 21 dikurang 1, sehingga menghasilkan 20. Selanjutnya yang terakhir kita menjalankan P5. Setelah dijalankan, P5 menghasilkan start time-nya yaitu 21, finish time-nya yaitu 27, dan respon time-nya yaitu 27 dikurang 2, sehingga hasilnya 25. Selanjutnya kita akan menghitung turnaround time-nya atau TI, di mana jumlah semua respon time-nya yaitu 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 3 sama dengan 77. Dan kemudian cara menghitung TR-nya atau average waiting time-nya yaitu TI-nya dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 77 dibagi 7 proses, sehingga hasil TR-nya yaitu 11. Round robin atau RR merupakan salah satu algoritma penjadwalan sederhana yang dilakukan dengan berdasarkan irisan waktu yang sama pada setiap prosesnya dengan menggunakan urutan melingkar tanpa mengutamakan prioritas tertentu. Penjadwalan round robin ini dijalankan berdasarkan dari urutan arrival time yang paling terkecil terlebih dahulu berdasarkan jumlah kuantum yang telah ditentukan. Seperti contoh soal berikut ini. Pada contoh soal ini, arrival time-nya telah diurutkan berdasarkan dari yang paling terkecil hingga yang terbesar. Untuk yang pertama kali kita jalankan adalah arrival time terkecil, yaitu proses P1 dengan arrival time 0. Cara menjalankan penjadwalan round robin ini adalah pada contoh soal ini kita menggunakan kuantum 2, yang artinya setiap burst time itu hanya dapat kita jalankan proses sebanyak 2. Jadi sisa burst time yang ada itu akan dijalankan kembali berdasarkan urutan yang ada nanti secara melingkar. Seperti contoh, pada proses P1 dengan arrival time 0, burst time-nya adalah 5. Nah, kuantum yang ada itu adalah 2, maka burst time yang akan kita jalankan pada proses P1 ini hanyalah 2. Hanya 2 dan berarti burst time-nya itu masih sisa 3. Nah,
Yang 3 ini kita tinggal terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan dengan menjalankan proses P2. Proses P2 burst time-nya 3, hanya dapat kita jalankan 2 berdasarkan kuantumnya 2. Maka kita jalankan 2, sisa 1. Kemudian proses P6. Proses P6 memiliki burst time 6. Kita hanya dapat menjalankan 2, maka sisanya adalah 4. Kemudian proses P5 sama, itu 6 juga. Kita hanya dapat menjalankan 2, maka sisanya adalah 4. Dan pada proses P4 itu burst time-nya hanya 1. Sedangkan kuantum kita adalah 2, maka kita dapat menjalankannya dalam sekali habis. Ini kita jalankan 1, maka burst time-nya habis 0. Nah, dapat langsung kita tentukan untuk start time dan finish time pada proses P4 ini. Jadi start time-nya itu 8, karena proses P4 ini kita mulai di angka 8, di kotak ke-8 ini, kemudian dia berhentinya, finishnya di kotak atau di angka ke-9. Respon time-nya itu didapat dari finish time dikurangi dengan arrival time. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Kemudian untuk proses selanjutnya, proses P3 dengan burst time 4, kita hanya dapat menjalankan 2, maka akan tersisa 2. Kemudian kita lanjutkan dengan proses P7 dengan burst time 2, kuantumnya juga 2, maka proses ini akan langsung habis. Jadi habis, sisa 0, nggak tersisa, langsung kita dapatkan start time-nya itu 11, karena pada proses P7 kita memulainya di angka 11, kemudian berhentinya di angka atau kotak ke-13. Respon time-nya itu didapatkan 8, itu didapat dari 13, finish time-nya dikurang dengan arrival time-nya 5. Kemudian kita kembali lagi ke proses P1, masih ada 3, kita jalankan 2, berarti sisa 1. Kemudian yang proses P2 itu masih sisa 1, kita jalankan, maka habis 0. Nah, maka untuk start time P2, proses P2 itu didapat angka 2 dengan finish time-nya itu di angka 16. Karena pada proses P2 kita memulainya itu dari angka ke-2 dan berhenti di angka 16. Untuk respon time-nya itu didapatkan dari 16 dikurang 1, maka hasilnya adalah 15. Selanjutnya proses P6, kita jalankan 2. Yang tadi adanya 4, kemudian sekarang berarti sisa 2. Lalu kita lanjutkan lagi proses P5, 2, maka sisa 2 juga. Kemudian P4 kan tadi sudah habis, sudah kita dapatkan untuk respon time-nya, maka kita lanjut ke P3. P3 sisa 2, kuantumnya 2, maka kita jalankan sekaligus habis 0. Lalu kita dapatkan start time-nya itu 9, karena proses P3 itu kita mulai di angka 9 awalnya, kemudian finishnya berakhirnya di angka 22. Dan respon time-nya itu didapatkan dari 22 dikurang 4 sama dengan 18. Kemudian selanjutnya untuk proses P1 itu sisa 1, kita jalankan, maka dia habis 0 juga. Nah, untuk start time-nya itu kita mulai proses P1 itu awalnya di angka 0, maka start time-nya 0, finish time-nya 23, karena kita berakhir atau habis menjalankan proses P1 itu di angka ke-23. Untuk respon time-nya 23 dikurang 0 berarti sama dengan 23. Maka sisa 2 proses lagi kita jalankan, yang proses P6 itu sisa 2, maka dia habis. Kita dapatkan start time-nya itu 4 dan finish time-nya 25, karena proses P6 kita mulai di angka ke-4 dan berakhir di angka 25. Respon time-nya kita dapatkan 25 kurang 1 sama dengan 24. Proses yang terakhir adalah proses P5, dia sisa 2, maka kita jalankan hingga habis 0. Kemudian start time-nya itu didapatkan 6, finish time-nya 27.
start time-nya itu didapat 6 karena kita memulai proses P5 itu di angka 6 dan berhenti atau berakhirnya habisnya proses tersebut di angka 27. Respon time-nya adalah 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya untuk turnaround time-nya atau TI-nya itu didapatkan dari total respon time pada proses-proses yang dijalani. Jadi didapatkan respon time dari proses P1 hingga P7, kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 119. Selanjutnya untuk mendapatkan nilai average waiting time atau PR-nya itu didapat dari TI-nya dibagi dengan jumlah proses yang ada. TI-nya 119, untuk jumlah prosesnya itu ada 7 proses dari P1 sampai P7, berarti 119 dibagi dengan 7 itu sama dengan 17. Berikut adalah contoh soal dari metode HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. Pada metode HPRN ini, yang menjadi prioritas utamanya adalah besarnya rasio penalti dan mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang berdasarkan lama waktu antrian. Dalam contoh soal ini, kita memiliki 7 proses. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan prosesnya sesuai dengan arrival time atau AT yang paling terkecil. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan semua burst time atau BT untuk mengetahui proses keseluruhannya. Di soal ini burst time-nya adalah 5, 3, 6, 6, 1, 4, dan 2. Maka didapatlah lama proses keseluruhannya adalah 27. Lalu kita buatlah kolom yang berjumlah 27 buah sesuai dengan lama burst time tadi. Selanjutnya kita akan mengeksekusi proses dengan arrival time yang paling terkecil, yaitu adalah P1. P1 dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya adalah 5. Maka kita akan menjalankan dari 0 sampai ke 5. Setelah itu karena dia 5, jadi P1 di sini burst time-nya sudah habis. Jadi kita silang saja dan kita buat 0 karena sudah habis. Setelah itu untuk mengetahui start time-nya, kita mulai dari 0 tadi dan finish time-nya dari waktu berhentinya, yaitu adalah 5. Untuk respon time ini kita dapatkan dari finish time dikurang dengan arrival time. 5 dikurang dengan 0, kita dapatkan hasilnya adalah 5. Setelah itu kita membuat tabel yang berisi tentang nama proses, waktu sia-sia, dan rasio penalti. Tabel ini berguna untuk kita mencari rasio penaltinya. Lalu kita buat waktu sia-sianya di sini dengan angka finish time-nya. Finish time di sini adalah 5, jadi kita buat waktu sia-sianya di sini adalah 5. Dikurang dengan proses yang belum dieksekusi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu di sini. Kita dapatkan arrival time-nya. Lalu dikurang 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4 ini kita pindahkan ke kolom rasio penalti, yaitu di sini. Kita tambah dengan burst time-nya. Burst time dari P2 ini adalah, di sini kita dapat P2, burst time-nya adalah 3. Maka kita tambah dengan 3. Lalu dibagi dengan 3. 3 ini kita dapat dari burst time P2-nya tadi adalah 3. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7 dibagi 3, maka kita dapat adalah 2,3. Lalu kita lanjutkan juga dengan P6, P5, P4, P3, P7 dengan rumus yang sama yang tadi. Jadi, maka kita dapatkanlah rasio penaltinya adalah ini. Untuk kita lanjutkan ke eksekusi ke selanjutnya, proses selanjutnya, maka kita cari rasio penalti yang paling tinggi, yaitu adalah 3. 3 ini kita ternyata dapatkan dari proses P4. P4 di sini burst time-nya, lama waktu berjalannya adalah 1. Maka kita di sini tambah 1. Dan tabel di sini P4-nya kita juga silang 1 karena sudah habis burst time-nya.
Selanjutnya, untuk mendapatkan start time tadi, kita mulai dari angka 5 dan finish time-nya berhenti dari 6. Jadi kita buat di sini 5 dan 6. Untuk mendapatkan respon time di sini, kita akan kurangkan dari finish time dikurang dengan arrival time. Maka kita dapat adalah 3. Lalu proses selanjutnya kita buat dengan tabel seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan nama proses, waktu sia-sia, dan rasio penalti. Lalu kita akan isi proses di sini yang belum dieksekusi, yaitu P2, P6, P5, P3, dan P7. Lalu waktu sia-sianya kita isi dengan finish time yang dari proses sebelumnya, yaitu adalah 6. Lalu kita kurangi dengan arrival time-nya, yaitu kita dapat 1, 1, 2, 4, dan 5 itu adalah dari P2, P6, P5, P3, dan P7. Maka dikurangi 6 dikurang 1 sama dengan 5. Lalu kita pindahkan di rasio penalti 5 ditambah dengan burst time dari P2 ini. Burst time dari P2 adalah 3. Maka kita buat di sini tambah dan dibagi oleh burst time dari proses P2 ini. Lalu kita dapat 5 tambah 3, 8 sama dengan 8, lalu dibagi 3, yaitu 2,6. Selanjutnya kita akan lanjutkan prosesnya dengan sesuai dengan cara yang tadi. Maka kita dapat di sini proses yang paling tinggi adalah dari rasio penaltinya adalah P2. Setelah itu P2, kita lihat burst time-nya adalah 3. Maka kita akan menjalankan prosesnya selama 3 langkah, 1, 2, 3. Setelah itu di P2 di sini kita telah menjalankan 3 burst time-nya. Jadi kita silang saja dan bikin kita 0. Setelah itu selanjutnya kita mencari tahu start time-nya, yaitu kita mulai dari 6 dan berakhirnya di 9. Jadi kita buat di sini 6 dan 9. Dan respon time tadi itu dibuat dengan finish time dikurang dengan arrival time-nya. Kita dapat adalah 8. Langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel yang sebelumnya ini. Setelah itu kita isi finish time-nya sebelumnya adalah 9, kita isi di sini, dan waktu sia-sianya yang belum kita eksekusi adalah dari arrival time yang kita belum eksekusi. Setelah itu kita tambah dengan burst time dan dibagi burst time. Setelah itu kita dapatkan rasio penaltinya adalah yang paling terbesar adalah 3, yaitu dengan proses P7. P7 ini kita dapatkan burst time-nya adalah 2. Jadi kita dari 9 ini kita akan melangkah selama 2 burst time. Setelah itu kita di P7 tabel ini kita silang saja 2-nya karena kita sudah menjalankan 2 langkah dan lalu kita buat 0. Selanjutnya untuk mengetahui start time dan finish time-nya, kita tadi mulainya dari angka 9 dan berhentinya di 11. Jadi maka start time-nya adalah 9 dan finish time-nya adalah 11. Setelah itu kita dapatkan respon time-nya itu dari finish time dikurang dengan 5. 11 dikurang dengan 5 adalah 6. Next, selanjutnya kita buat lagi tabel sebelumnya. Setelah itu kita masukkan finish time yang sebelumnya kita lakukan adalah 11, lalu dikurang dengan waktu sia-sia arrival time yang kita belum eksekusi di P6, P5, dan P7. Lalu kita dapatkanlah hasilnya 10, lalu 10 ini kita tambah dengan burst time-nya, yaitu P6 tadi adalah burst time-nya adalah 6. Lalu dibagi dengan burst time-nya adalah 6 juga. Lalu 10 ditambah 6 adalah 16 dibagi 6 sama dengan 2,6. Lalu kita lanjutkan di P5 dan P3 caranya. Lalu kita dapat rasio penalti paling tinggi adalah 2,7 dengan nama proses P3. Maka dari itu kita lihat P3. Lalu dengan burst time 4, maka kita akan menjalankan dengan burst time 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu maka kita dapatkan kita sudah menjalankan 4 langkah, maka di P3 ini kita silang saja 4-nya lalu menghasilkan 0 karena sudah habis. Setelah itu untuk mengetahui start time dan finish time-nya lagi, kita akan menentukan dari mulainya dari angka 11.
lalu dengan berhentinya di angka 15. Setelah itu mendapatkan respon time-nya adalah dengan cara finish time dikurang dengan arrival-nya mendapatkan hasil 11. Langkah selanjutnya kita buat lagi tabelnya, yang berarti yang belum kita eksekusi adalah P6 dan P5. Lalu finish time yang sebelumnya di P3 ini kita ambil, lalu kita letakkan di waktu sia-sia dikurang dengan arrival time yang dari P6 dan P5, yaitu 1 dan 2. Setelah kita kurangkan waktu sia-sianya ini kita dapat adalah 14, kita pindahkan di sebelahnya rasio penalti. Lalu ditambah dengan burst time dari P6, yaitu adalah 6. Lalu dibagi dengan burst time-nya juga, kita dapatkan ada 6. 14 ditambah 6 dibagi 6, hasilnya adalah 3,3. Lalu kita dapatlah rasio penaltinya yang paling tertinggi adalah 3,3. Maka kita akan menjalankan proses P6. Kita ketahui di sini P6 ini burst time-nya adalah 6, maka kita akan menjalankan 6 proses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini P6-nya kita sudah menjalankan 6 proses, maka kita akan silang saja dan kita buat 0. Untuk mengetahui start time-nya, kita akan mengambil dari angka yang kita mulai tadi, yaitu adalah 15, dan finish time yang kita berhenti tadi adalah 21. Untuk mengetahui respon time tadi, kita akan kurangi finish time dengan arrival time. Jadi dapatlah 20. Langkah selanjutnya, kita akan jalankan sisanya ini. Dari P5 ini karena tidak ada proses lagi, dia yang terakhir, jadi kita selesaikan sampai habis. Jadi yang kita ketahui adalah start time-nya adalah 21 dan finish time-nya adalah 27. Respon time-nya kita dapat dari finish time dikurang dengan arrival time. Jadi kita dapat adalah 25. Selanjutnya kita silang sini karena sudah menjalankan 6 proses lalu 0. Selanjutnya untuk mencari turnaround time itu kita dapat dari total dari respon time di sini. Kita ketahui respon time di sini adalah 5, 8, 20, 25, 3 dan 11 lalu 6. Kita dapati totalnya adalah 78. Selanjutnya untuk kita mencari average waiting time didapati dari turnaround time ini, total turnaround time ditambah dengan dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu adalah 7. Maka kita dapat adalah 78 dibagi 7 sama dengan 11,8.